Dari dulu, waktu kecil emang musuh berat saya, tapi setelah dewasa jadi idola saya karena beliau itu memang yang menjadi penyemangat saya untuk buat usaha macam-macam dari dulu. Karena saya sudah punya kebiasaan dari pertama kali saya bisnis, itu saya menyisihkan uang penghasilan saya untuk saya bagikan. Saya ini kan orang yang kerjanya apa adanya gitu loh Mbak. Apa yang di depan mata bisa saya kerjakan, apa yang di depan mata bisa saya berbuat baik. Karena memang didikan keluarga, memang dan politik tidak harus keras dan kotor. Bermainlah secara elegan dan anggun sesuai dengan kodrat kita sebagai perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan seorang tamu perempuan. Sesama perempuan harus saling mendukung, ya. Dan ini tamu perempuan yang kali ini sangat istimewa karena datangnya saat musim pencalekan. Sudah lama ya kita nggak ada tamu perempuan, apalagi yang akan bicara soal politik, ya, akan bicara soal caleg yang sekarang itu sedang lagi masalah hot issue. Dan tentu saja obrolan kami kali ini akan lebih banyak mengulas tentang sosok caleg yang satu ini, Romiana Hidayati Sumadi. Apa kabar Mbak Omi? Alhamdulillah baik Mbak. Oke. Jadi Mbak Omi ini kiprahnya sebenarnya bukan tiba-tiba gitu ya. Kalau kita bilang caleg ini kan banyak orang kemudian bilang tiba-tiba caleg. Iya. Ya gitu ya. Banyak. Nah, kalau Mbak Omi ini bisa cerita nggak sebenarnya tuh siapakah dirimu? Nah, gitu ya. Lahir di mana, tinggal di mana, nggak usah sebutin alamatnya tentu. Tapi kemudian kenapa baru muncul sekarang gitu ya. Nah, silakan Mbak Omi. Saya lahir di Palembang, putri Jawa tapi kelahiran Palembang. Mbak. Pujasuma. Pujasuma, jadi kalau diajak bahasa Jawa ya rada-rada kaku gitu, tapi masih ngerti gitu karena memang kita di sini ya Mbak ya. Saya usia 56 tahun, mungkin telat kalau mau masuk politik sekarang. Tapi sebenarnya proses ini saya udah lakukan lama Mbak. Tapi saya sebelumnya ini saya terlalu asik dengan diri saya sendiri. Saya punya usaha dari waktu anak-anak menikah, anak-anak masih kecil saya sudah merintis tapi belum serius. Begitu anak-anak sudah sekolah, saya baru menseriuskan usaha saya. Saya bergerak di bidang dekorasi wedding. Jadi keasikan ngurusin orang wedding, tapi juga saya ikut juga organisasi. Memang kayaknya dari keluarga udah turunan kali Mbak ya. Iya. Sekeluarga besar ini memang aktivis organisasi ya. Rupanya saya juga ada gen organisasinya itu sampai sekarang. Nah berkembang dengan aktivitas ngurusin orang wedding itu menyenangkan Mbak. Saya biasa kerja di belakang layar dan saya biasa memperhatikan tingkah pola orang, detil-detil persiapan itu benar-benar asik benar. Saya dari tahun 20 tahun saya menjalani profesi itu dan sebelum Covid saya ada yang menawarin untuk mendesain satu areal sebesar 3,5 hektar itu areal terbengkalai. Kemudian saya punya ide. Kemudian yang si owner itu begitu mengapresiasi ide saya, senang sekali loh Mbak. Kita punya ide, kemudian dipanggilkan arsitek yang untuk menuangkan seluruh ide saya. Dan selama Covid 2 tahun, kebenaran tadinya saya sempat sedih. Karena selama Covid kan wedding stuck, saya nggak punya kegiatan apa-apa sampai aduh mau ngapain. Rupanya Allah itu kayaknya sayang sama saya. Ini orang nggak boleh disuruh diem gitu Mbak ya. 2 tahun pembangunan dan sekarang sudah mulai jalan. Boleh Saya disebut namanya? Namanya Kebun Gede Venue Mbak. Kebun Gede Venue. Saya kerja di situ benar-benar kerja ikhlas karena saya senang. Begitu juga saya menjalankan organisasi,
menjalankan bisnis saya itu karena kayak saya suka. Mm-mm. Kan menyenangkan kan, Mm-mm. hobi yang jadi duit itu kan menyenangkan sekali gitu kan. Alhamdulillah ya saya menikmatin itu. Saya terlalu menikmatin organisasi juga, saya menikmatin kegiatan sosial saya itu saya biasa melakukan secara mandiri, Mbak. Karena saya sudah punya kebiasaan dari pertama kali saya bisnis, itu saya menyisihkan uang penghasilan saya untuk saya bagikan. Jadi kalau Jumat Barokah itu sekarang banyak, itu saya udah dari 2000 awal itu saya kerja sendiri. Tapi saya punya kebiasaan kalau umpamanya ternyata bulan ini hasil saya banyak gitu ya. Ngapa saya cuma ngasih nasi bungkus? Saya kasih beras deh. Nah, jadi kami pakai mobil pickup saya, kemudian diiringi dengan mobil yang saya kendarai sendiri, itu bagi beras ke tukang-tukang becak di sekitaran Ilir Barat 2, Ilir Barat 1. Nah, itu sebenarnya sudah saya jalani udah lama, Mbak. Kalau itu kegiatan sosial. Jadi boleh dibilang itu modal sosial ya. Iya, Ya, tanpa disadari itu menjadi modal sosialnya Mbak Omi begitu ya. Insya Allah. Karena kan senang berbagi. Insya Allah. Senang Memang berbagi. itu niat, memang harus lah Mbak. Emang harus. Dan semakin kesini saya menyadari kita nih hidup untuk apa sih, gitu loh. Nah, terinspirasi dengan kegiatan kakakku. Siapa sih kakakmu yang itu? katanya Pak Budi Karya Sumadi itu. Katanya ya. Beneran ya padahal beliau ya. begitu banyak kegiatan sosial, dengan begitu banyak kesibukannya dia tetap bisa menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial. Jadi saya merasa kecil sebenarnya. Saya itu belum apa-apa. Nah, beliau yang suka nantangin saya. Kamu ngapain sih, katanya. Kamu ngapain gitu? Hidupmu mau ngapain gitu. Hidupmu mau ngapain? Iya, hidupmu mau ngapain, katanya kan. Kalau untuk kamu sendiri, kamu kan sudah nggak butuh apa-apa lagi. Kebenaran anak saya 3 udah mentas semua. Sudah ada yang berkeluarga, kemudian yang bungsu laki-laki juga sudah bekerja. Jadi sebenarnya saya udah nggak punya beban. Saya dengan suami malah tadinya berkomitmen, ya udah sekarang ini masa kita menikmatin. Karena selama ini kan saya sibuk terus, suami juga sibuk terus dengan bisnisnya. Jadi waktunya kita untuk sama-sama. Ini malah saya ditantangin, kamu ngapain? Coba kamu berbuat sesuatu untuk masyarakat. Terus saya mikir apa ya? Terus saya baru nanya-nanya temen yang ini yang sudah berkegiatan duluan, Mbak, yang butuh sekali itu program stunting, Mbak. Sampai oh ya, mulai saya belajar. Sekarang di Google kan banyak tuh mengenai stunting apa, saya belajar. Oh kayak gini. Kira-kira organisasi mana ya yang lagi menjalani program ini? Oh, rupanya sahabat saya emang ketua IID. Mbak, kami di IID biasa, stunting tuh udah berjalan. Aku ikut dong. Sampai saking malu-maluinnya tuh, saya ikut organisasi orang. Saya nggak mungkin jadi anggota IID karena bukan istri dokter, bukan istri insinyur. Istri insinyur. Sedangkan saya di Persatuan Istri Insinyur cuma anggota doang. Karena saya ini orangnya apa? Mungkin kalau Mbak Weni bilang agak aneh, ya terserah deh, saya nggak peduli ya. Saya kalau masuk ke suatu organisasi, kalau sekiranya tidak bermanfaat untuk saya sekedar anggota aja, Mbak. Tapi begitu saya merasakan, oh itu ada kegiatan yang memang bermanfaat untuk saya dan sekitar dan mengembangkan diri saya, itu saya akan aktif. Jadi saya ngikutin itu kegiatan IID. Lah dimonitor lah dengan Pak Budi Karya. Hei, ngapain kamu ngintilin orang? Coba kamu bikin sendiri. Pusing saya disuruh bikin sendiri. Akhirnya saya hubungin teman-teman dekat saya, yuk kita bikin kegiatan yang bermanfaat. Alhamdulillah saya diapresiasi dengan sahabat-sahabat saya. Kami bentuklah Bunda Merah Putih. Bunda Merah Putih terbentuk bulan Februari sih sebenarnya. Itu belum ada kata-kata mau caleg-caleg, Mbak. Saya tuh kalau kerja seneng aja. Begitu kami terbentuk langsung melesat kegiatan kami tuh. Wah, padat. Mungkin Mbak Weni kalau ngubungin saya, ngajak saya apa, kayaknya susah banget. Kayaknya sok sibuk banget gitu ya. Tapi ya saya happy, Mbak. Happy. Karena hidup saya rasanya ada manfaatnya. Begitu kita bangun tidur pagi-pagi, habis sholat subuh, karena kami cuma berdua dengan suami. Jadi
ya udah menyiapkan sarapan. Habis itu saya sudah punya program. Oh, hari ini saya harus tek 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 sebelum maghrib saya harus ada di rumah. Karena kami berdua paling makan malam sama-sama. Karena siang kami sama-sama sibuk berkegiatan. Iya. Jadi keseharian saya gitu. Sok sibuk tadi. Jadi kan kalau saya dengar cerita Omi ya, bermula dari aktivitas yang memang mendatangkan uang. Dan Betul. itu dijalankan dengan usaha yang mandiri, boleh dibilang seperti itu. Tapi kan jatuh bangunnya banyak juga ya. Oh, banyak sekali. Banyak juga ya untuk bisa bertahan sebagai orang yang ngurusi pelaminan, dekorasi segala macam itu jatuh bangunnya banyak. Banyak sekali. Orang kan ngelihat sekarang aja gitu. Iya, orang lihatnya saya happy aja karena memang kita harus happy. Dan itu tidak tiba-tiba gitu kan. Betul, ya. Dan itu tidak tiba-tiba. Tapi memang yang mungkin publik atau masyarakat Sumatera Selatan ya boleh tahu lah ya bahwa Mbak Omi ini lahir dari bapak ibu yang aktivis. Ya betul. Ya, aktivis. Betul. Pak Dan Sumadi. aktivis Ya, semua. Pak Sumadi itu terakhir adalah Kakandil Depen zaman dulu ya, Iya, kalau nggak salah, betul ya. Tahun 50-an. Tahun 50-an. Kakandil Depen pertama di Sumatera Selatan. Iya. Kemudian Ibu Mbak Omi, siapa nama Ibu? Kusmiati Sumadi. Iya, itu anggota aktivis perempuan. DPRD Provinsi Sumatera Selatan pertama perempuan tahun 56. Dan itu akan menitis. Saya sebenarnya kepingin seperti ibu. Karena ada keinginan seperti ibu, bangga saya punya ibu. Jadi selalu ingat ibu. Ya, kebanggaan kita kan ibu ya. Betul. Nah, tapi saya ini kan orang yang kerjanya apa adanya gitu loh, Mbak. Apa yang di depan mata bisa saya kerjakan, apa yang di depan mata bisa saya berbuat baik. Karena memang didikan keluarga, emang saya dari kecil kan sama mama ya, kakak tertuanya adalah Ibu Sri Suroso. Iya, saya dari 5 tahun dengan mama dan sampai menikah. Jadi saya deket ibu lagi itu setelah saya menikah. Baru saya deket ibu lagi setelah pindah-pindah ke beberapa kota, balik ke Palembang, saya baru mengurusin ibu. Nah, saya bangga sekali punya ibu seperti ibu saya. Saya rasa semua anak akan bangga. Ada keinginan, Mbak, tapi saya tuh nggak tahu caranya. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu caranya gimana dan saya ini terus terang yang namanya politik itu bagi saya itu menakutkan, Mbak. Menakutkan. Kenapa? Karena saya lihat orang kok gampang-gampangnya dari sahabat bisa saling bermusuhan. Dari bersahabat bisa saling bunuh-bunuhan. Semuanya karena apa? Karena politik kan. Waktu saya ditanya sama Mas Budi, ayo kamu berbuatlah apa yang kira-kira bermanfaat untuk hidup kamu, untuk masyarakat. Kemudian saya terjunlah ke stunting. Itu baru berapa bulan ya, Mbak ya, sebelum ada caleg-caleg ini. Saya nggak berpikiran sama sekali untuk caleg. Banyak yang nanya ke saya, pasti Mbak Omi ini mau jadi caleg. Enggak Bukan enggak, karena Omi tiba-tiba baik, memang Omi beneran baik ya? Aku enggak, Mbak, biarin orangnya nilai. Enggak, Aku takut nilai diriku. supaya Omi gak jadi sedih ya kan. Sekarang ini kan ada ada sinyalemen atau ada fenomena harus curiga kalau ada yang tiba-tiba baik, pasti dia mau nyalek. Iya, sampai ada kaosnya juga kan, Mbak ya, ada tulisan seperti itu. Tapi kalau waspadai, kalau tiba-tiba baik pasti dia mau nyalek gitu. Iya, saya nggak kepikiran sama sekali. Kemudian Mas Budi bilang berbuatlah bermanfaat, Mas. Dengan saya mempunyai program stunting, kemudian saya bisa mencari donatur. Insya Allah Mas Budi bisa mencarikan, istilahnya saya dikenalkan dengan perusahaan besar yang mengeluarkan CSR untuk kegiatan stunting, bukannya dalam tanda kutip penyelewengan ya Mbak ya, kan CSR. Atau saya dikenalkan dengan yayasan-yayasan yang memang bergerak secara sosial, atau lah orang kaya yang nggak tahu lagi duitnya mau dikemanain dan
kepingin nyumbang tapi mereka nggak tahu Tahu. arahnya kemana yang kira-kira bisa dipercaya. Saya bilang, Mas, dengan kayak gini aja aku sudah bahagia. Coba kamu telaah lagi. Tapi memang Mas Budi itu motivator saya, Mbak. Dari dulu waktu kecil emang musuh berat saya, tapi setelah dewasa jadi idola saya karena beliau itu memang yang menjadi penyemangat saya untuk buat usaha macam-macam dari dulu. Dan usaha itu bukan hanya ini wedding, Mbak. Sebelumnya tuh saya jadi tukang pempek aja saya pernah. Waktu di Jakarta nggak percaya. Saya jadi tukang pempek pernah. Saya jualan baju biji aja saya pernah waktu di Jakarta. Jadi makanya kalau ada orang, Mbak, saya ini usaha ini susah lah apa-apa, saya senyum aja. Senyum. Nah, begitu memotivasi saya. Jadi dia bilang, kamu bisa, Dek. Dia bilang gitu, kamu pasti bisa. Nyatanya selama ini Mas suruh apa aja kamu tuh bisa. Saya bilang, kok yakin bener sih? Emangnya aku nih pinter, Mas? Saya tuh sampai bilang gitu kan, karena memang tadinya saya nggak pede, Mbak. Tapi begitu saya telaah, program stunting yang saya jalankan ini mau sampai kemana? Kalau saya hanya bentuknya seperti sekarang, komunitas. Iya, kalau orang mau nyumbang, Mbak. Kalau enggak, apa yang bisa saya perjuangkan kalau saya cuman yang namanya Romiana Hidayati Sumadi? Siapa yang mau backup saya? Dan ini nanti saya tuh begitu besar harapannya dengan BMP ini ya. Ini nanti pengembangannya terus kemana gitu. Terus kata Mas Budi, ayo, katanya kalau kamu bisa jadi caleg dan kamu akan lebih banyak jaringan yang bisa kamu buat. Saya pikir lagi, oh benar juga ya. Kemudian program ini bisa saya perjuangkan. Saya tuh nggak muluk-muluk loh, Mbak. Mau jadi caleg ini, kalaupun pertama kali saya tuh kejeblosnya bukan stunting, belum tentu saya mau, Mbak. Belum tentu. Saya mau ngapain? Mau memperjuangkan ibu-ibu majelis taklim. Kan mereka sudah dalam kondisi berkecukupan. Gitu kan? Nah, ya udahlah, mungkin jalan Allah kali, Mbak ya. Kok saya sih pasrah-pasrah aja deh, Mbak. Kalau memang saya kepilih berarti Allah sudah menakdirkan saya. Yuk, terusin jalanmu. Seandainya memang enggak, ya udah, saya sudah punya takdir sendiri untuk memperjuangkan kegiatan sosial saya. Insya Allah, Allah akan sayang dengan saya dengan punya jalan yang lain. Sebenarnya ya tulus-tulus aja deh, Mbak. Nggak apa, yang penting kita selalu berenergi positif terus. Betul. Positif terus dan menularkan energi positif itu ke orang-orang yang di sekitar kita. Itu aja deh. Jadi Om ini kepengen menjadi tempat atau saluran berkat ya. Iya, insya Allah. Gitu ya, saluran Insya berkat. Allah, insya Allah. Bagi orang-orang yang membutuhkan ya, khususnya Iya. stunting, Iya. kegiatan-kegiatan sosial iya. gitu ya. Iya. Stunting bukan stunting loh, Mbak. bukan Stucknya tuh. Heeh. Karena keluarga stunting itu pasti keluarga yang kurang mampu. Betul, kan, kebanyakan. betul, keluarga Nanti kurang itu mampu. luas sekali, Mbak. Betul. Kalau tadi saya dengar pembicaraan Omi ya yang menyebutkan sebenarnya ada hal-hal yang kontradiktif. Di satu sisi Omi tuh ingin bilang bahwa melakukan ini tuh untuk mengisi hidup supaya bermanfaat dan jelas gitu ya tujuannya apa gitu. Apalagi di umur yang sekarang gitu kan ya. Aku lebih tua, tenang. Tenang, aku lebih tua. Dan tapi di sisi lain kok ada semacam pesimisme bahwa Omi bilang pasrah-pasrah aja gitu ya. Iya. Sementara partai yang tempat Omi bernaung sekarang ini itu Moncong Putih. Nah, banyak yang belum tahu nih kalau Omi adalah sekarang sudah menjadi kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Kenapa harus PDI Perjuangan? Pak Ganjar idola saya, Mbak. Oh gitu ya? Iya. Bukan karena handsome-nya bukan ya? Bukan. Kalau handsome-nya ya relatif lah ya. Dengan sejak beliau jadi gubernur Jawa Tengah, saya selalu mengamati cara bergaul beliau, terus tindakan beliau, bagaimana beliau melayani masyarakat. Dulu kan dia ada Twitternya ya. Saya selalu ngikutin Twitternya Pak Ganjar. Kalau ada apa-apa cepat diinfokan. Nah, saya senang dengan pemimpin yang seperti itu karena bagi saya seorang pemimpin tuh harus melayani, bukan dilayani. Nah itu awalnya itu dulu sih sebenarnya. Terus makanya waktu jadi Moncong Putih pun
saya kan masih nggak jelas tuh mau jadi caleg apa enggak gitu kan. Tapi Mas Budi begitu semangatnya nih si adiknya ini, kamu bisa katanya. Enggak Mas, dia bilang gitu. Saya akhirnya diajak ketemu dengan Mas Hasto. Dengan Mas Hasto, dengan kondisi keluguan saya yang ngomongnya apa adanya, Mbak Weni tahu lah kan, kok saya ngomong nggak jelas lagi. Tapi saya waktu diajak ketemu Mas Hasto, saya ngomong apa adanya Mbak. Saya nggak ngomong kan bahwa saya hebat apa enggak. Saya hanya pengusaha, saya punya usaha ini, saya punya kegiatan sosial ini, kemudian kegiatan hari-hari saya A, B, C, D, E, Z. Nah memang saya nggak pernah diem kan, sampai teman-teman saya aja bilang, kamu nggak pernah capek apa, nah, gitu ya. Terus Mas Hasto cuman bilang gini, oh Mbak Omi ini bukan ibu rumah tangga ya. Saya kan langsung ketawa Mbak. Ibu rumah tangga dong Mas, anak saya 3, tapi alhamdulillah udah menikah 2 dan 1 udah ini. Dia udah sambil senyum-senyum, mana KTP-nya? Saya bingung kan, tuh lihat HP-nya sudah saya ping, cepet kirim KTP-nya. Saya ngelihat, saya lihat ke Mas Budi, Mas minta KTP, saya bilang udah kasih aja. Jadi awal itu kayak main-main aja Mbak, awalnya kayak main-main aja. Kemudian saya kasih KTP-nya, besok pagi pergi kantor ya, gitu. Ya, saya tuh cuman ya aja, tapi nggak ngerti itu kantor apa, itu saking apa ya, lugunya tadi kan. Kemudian ya sama itu dikasih nomor dari sekretariat. Pagi-pagi saya subuh-subuh saya buka HP, saya udah dibikinin KTA Mbak, dengan foto yang ada di KTP. Bayangin ada foto awal KTP kan tahun 2000 berapa, waduh cantik banget itu, saya masih muda. Kemudian saya langsung disuruh, Mbak isi data-data ini, data apa ini ya? Data Silon rupanya. Saya isi aja dengan logonya tuh, Mbak nanti ditunggu ya jam 2. Saya ke kantor jam 2 saya kasih aja. Mbak ini salah katanya. Kenapa masalah? Ini bukan DPRD provinsi, Mbak tuh harus DPR RI. Langsung dengkul saya gemeter Mbak. Aduh, mati aku. Itu saya, Mbak enggak salah. Kalau nggak percaya, ini apa kita ke ruangan Mas Hasto. Ruangan Mas Hasto, Mas kan salah ya Mas ya kalau DPR. Enggak, bener. Kok gitu Mas? Bener, bisa lah, sambil saya tuh ditepuk-tepuk gitu. Pulang dari sekretariat itu saya cuman bengong Mas. Saya bengong dan saya telepon Mas Budi. Aku kok gini Mas ya? Kok kayaknya belum ada rasa percaya diri ya Mbak ya. Memang saya masih polos. Mungkin saya kalau memang bener-bener itu kan diketawain orang kali ya. Ih pakai jalur apa? Karena kebenaran kedudukan Mas Budi sebagai Menhub pasti dikait-kaitkan. Nah, saya tuh yang paling ngeri yang soal yang kayak gitu, karena saya pikir biar orang mengenal saya sebagai saya gitu kan. Setelah pulang ke Palembang, kami menghadap Pak Giri, rupanya emang ada slot gitu. Udah pindah, tenang. Nggak usah ini. Akhirnya yang jadinya saya sekarang merasa gini, kok saya tenang-tenang aja, orangnya di sekeliling saya yang sibuk gitu. Tapi semakin kesini, akhirnya Mas Budi itu benar-benar kepingin memotivasi saya diajak ketemu sama Bu Retno Marsudi. Menlu ya? Menlu, karena beliau patut dicontoh. Gitu kan. Kamu ayo ketemu sama Bu Retno untuk memotivasi kamu. Kamu kan belum pede kan? Kamu kan takut kan dengan politik. Saya diajak khusus datang ke Jakarta cuman untuk ketemu Bu Retno. Bu Retno ketawa-ketawa aja, yang saya nggak pede. Udah, takut ya, politik serem ya. Iya Bu, tapi saya harus gimana Bu? Enggak. Kita perempuan, kita harus kuat, kita tunjukkan kita bisa. Dan politik tidak harus keras dan kotor. Bermainlah secara elegan dan anggun sesuai dengan kodrat kita sebagai perempuan. Begitu banyak, waktu cuma 20 menit tapi begitu banyak masukan yang saya terima. Mungkin saya pernah curhat sama Mbak Weni juga ya, sebagian gitu. Jadi begitu pulang dari Jakarta saya baru terpikir, oh berarti sebenarnya asal kita mau belajar
itu semua akan bisa. Mm-mm. Dan saya alami bertahun-tahun dengan bisnis-bisnis saya yang jalani juga, saya kan dari nol. Mm-mm. Jadi dekor juga basic saya bukan Mm-mm. arsitek, ternyata saya bisa gitu kan. Jadi apapun asal kita mau belajar, kita pasti bisa, insya Mm-mm. Allah lah, Mm-mm. insya Allah. Asal kita memang niatnya Baik ya. baik. Ya, Oke. gitu. Tapi kan gini ya, Omi itu boleh dibilang punya privilege, ya kan, sebagai adik Pak Menteri, ya kan. Iya. Dan orang kemudian pasti memberikan cap, ya kamu enak karena kamu adik Pak Menteri, nggak perlu berjuang lagi. Tapi nggak gitu Mbak, nggak gitu. Karena saya begitu masuk PDIP, kemarin kan acara Pak Ganjar, saya datang dengan orang yang senior semua. Dan alhamdulillah ketua ini Pak Giri sama Bu Mbak Ayu kan, Mm-mm. Mbak Ayu itu begitu open, jadi ayo sini Mm-mm. duduk sebelah saya. Mm-mm. Kalau nggak kayak gitu Mbak, Mm-mm. mungkin saya sudah duduk di luar kali, saking nggak percaya diri. Iya, karena apa? Bagi saya yang menteri kan Mas Budi. Iya. Saya kan tetap sebagai Romiana Hidayati. Romiana Hidayati Iya. yang suka dekor, yang sekarang ngurusin Kebon Gede Venue, istrinya Imam Raharjo, ya itu aja gitu. Saya nggak. Itu disebut belakangan ini. Iya, Imam itu Raharjo. disebut. Ternyata suami saya begitu mendukung ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia Oke, begitu Jadi mendukung. nggak seperti bayangan orang ya. Omi berjuang ya. Iyalah Mbak. Ya, berjuang semampu yang saya bisa gitu kan. Paling enggak saya berjuang dari lingkungan yang ada di sekitar saya dulu. Ternyata memang dari teman-teman dulu. Nah, saya tuh mungkin baliho saya di mana-mana. Iya, udah mulai Itu nih. kayaknya saya banyak duit banget ya Mbak ya. Padahal itu sumbangan dari teman Mbak. Gitu. Iya, itu sumbangan Mbak. Jadi saya tuh begitu, oh orang di sekitar saya kok ini ya, apa begitu semangat gitu. Tunggu. Itu sumbangan dari kawan tuh artinya barangkali ya. Iya, Karena Omi adalah sosok baru ya, apalagi perempuan. Ingin karena sosok ada- perempuan. Ya, karena Iya. sosok perempuan ya. Iya. Jadi menguntungkan jadi caleg perempuan ya. buat Sebenarnya dan teman-teman pada kaget Omi. Pada kaget. karena selama ini saya ini terkenal selengean, nggak mau kalau orang ngapa-ngapain ya udah selagi itu bukan urusan saya nggak mau ikut campur. Kan kita memang ada ranah yang harus bisa kita ikut atau enggak. Ada orang berantem di grup, ini kan berantem terus tuh kan, saya diem aja. Kalau saya nggak suka saya hapus aja kayak gitu. Saya diem. Jadi teman-teman tuh pada kaget. Dan ada sebagian lagi teman-teman yang yang sama-sama bergerak di industri kreatif, justru mereka semangat Mbak. Mereka pikir, wah, tadi awalnya nanya, Mbak, apa yang kamu cari sih? Hidup kamu kan udah istilahnya udah sudah bukan waktunya lagi untuk berjuang lagi, udah nyaman gitu kan, anak-anak udah mentas, sudah waktunya menikmati hidup. Ya udahlah, mungkin jalan hidupku, aku pengen cari sesuatu yang lain. Oh, berarti bisa memperjuangkan kita ya Mbak ya, insya Allah. Bilang gitu. Karena saya di Asosiasi Pengusaha Dekor Indonesia, itu saya pengurus pusat Mbak, DPP itu saya wakil sekjen. Sampai karena ini kami udah mau rakernas apa, saya minta izin sama ketua. Gimana nih Pak Ketua, saya kan sibuk sekali nih kan. Mereka begitu apresiasi, bukannya saya harus mengundurkan diri, enggak Mbak. Jadi selagi saya sibuk dengan pencalekan ini, ya udah jalani Mbak. Kita doain, nanti setelah masanya ini kembali lagi ke pengurusan. Karena urusan kalau DPP kan urusannya lebih ribet ya Mbak ya, apalagi kita wakil sekjen ya, urusannya emang ya urusan Banyak ya. organisasi. Organisasi Iya, banyak pernak-perniknya. iya. Oke, saya mau kembali ke cerita ibu ya. Kembali Iya. ke cerita ibu ya. Iya. Ternyata Ini Kusmiati. Ibu Kusmiati adalah anggota DPRD ya. Iya. Anggota DPRD pertama perempuan Sumatera Selatan. Iya. Meskipun berasal dari Ibu dari mana? Dari Jawa, Iya, dari Solo. Dari Solo ya, orang iya. Solo. Iya. Kalau Pak Sumadi Dari Bagelen. dari Bagelen Purworejo. Purworejo. Iya. Oke. Tetapi kan Ibu kiprahnya lama sekali di Sumatera Selatan, gitu ya. Kalau Iya. kita kenal Bu Sumadi, saya aja masih ngalamin. Saya masih jadi wartawan tuh
Saya Ya, masih kenal, iya, masih tahu yang dengan Bu Sumadi. organisasi Iya, dengan terbaring. organisasi, iya. Omi ingin mengambil peran yang seperti apa nanti kelak? Ya, karena kita perempuan otomatis kan memperjuangkan perempuan, Mbak. Contohnya? Banyak, Hmm, banyak sekali. Hmm. Dan itu sudah saya mulai Mm-mm. di BMP ini aja Mm-mm. pun saya mulai. mm-mm, Sudah saya membangun energi positif dulu. hmm. Karena kita perempuan ini sebagai ibu banyak stresnya kan, Mbak? Betul, Betul kan? betul. Dan kita harus banyak punya kebiasaan. Multi Apalagi talent ya. harus multi talent, apalagi kita punya profesi Mm-mm. di luar, Mm-mm. keluarga harus tetap di Nomor satuin nomor juga. satukan. Mm-mm. Itu saya menemukan banyak begitu perempuan yang dengan permasalahan yang macam-macam ya. Mm-mm. Jadi kalau BMP itu kumpul, Mm-mm. yang penting kita harus happy. Mm-mm. Mm. Mungkin Mbak Weni datang Mm-mm. juga. Mm-mm. Mungkin saya Mm-mm. kalau suami saya lihat, waduh istri saya ngapa jadi kayak gini ya, Jadi joget cicilan ya. pecicilan gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya happy karena kita bukan lihat dari strata sosial ya Mbak ya. Mm-mm. Dari strata yang paling rendah Mm-mm. sampai yang level tinggi pun punya kasus perempuan itu stressingnya kan besar ya Mbak Besar. ya. Dan saya sebagai ketua itu tempat curhat Mbak. Pagi, siang, malam Mm-mm. itu tuh anggota kadang-kadang ya saya nasehatin selagi Mm-mm. saya bisa kan. Mm-mm. Nah itu saya selalu menekankan ke teman-teman BMP, kita jadi perempuan harus perempuan yang kuat loh. Mm-mm. Gimana Bu caranya? Mm-mm. Kita kan udah capek. Mm-mm. Rumah tangga harus diurusin, anak harus diurusin, Mm-mm. kita punya pekerjaan di luar. Dan Mm-mm. kayaknya kalau ada apa-apa di rumah tangga kita, kayaknya kita yang salah Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Saya selalu mengatakan, kalau kita punya masalah, kita jangan sedih dulu. Karena kalau begitu sedih, nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya, Mbak ya. Kalau kita punya masalah, coba kita ngerenung dulu. Di mana letak kesalahan kita, di mana letak kesalahan orang. Jangan kita menghakimi ya. Terus gimana, Mbak? Sholat. Itu ajarannya Mas Budi. Kalau kamu punya masalah, nggak peduli mau sholat apa, buka sejadah, kamu sujud lah lama-lama. Ngadulah puas-puas. Nah, alhamdulillah itu saya tularkan teman-teman ya, kayaknya ya itu dari pemberdayaan perempuan. Kan banyak nih pemberdayaan perempuan kan tidak harus menganukan kekerasan dalam rumah tangga kan Mbak. Paling nggak mengolah si perempuan ini gimana dia mandiri secara psikologis Mbak. Mandiri secara psikologis dulu ya. Iya, kalau dia secara psikologis dia sudah mandiri, dia sudah percaya diri, mau kemana-mana mau ngapa-ngapain aman Mbak. Iya, mungkin itu kembali ke mungkin pengalaman saya kan, saya dari kecil nggak hidup dengan orang tua kandung, dengan mama papa yang didikannya papa kan begitu keras gitu kan. Saya anak bungsu, jadi anak barep kan. Mau ngenyek, istilahnya mau enyek-enyek itu kan nggak bisa gitu kan. Sebenarnya kan udah perang batin sendiri gitu ya. Setelah dewasanya saya kan sampai nikah sama. Terus begitu saya menikah ya kita kan semua pernikahan pasti adalah masalah dinamika itu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah itu, jangan kita lihat negatifnya dulu. Ngomongnya kayaknya gampang ya Mi ya, tapi susah ya pasti ya. Iya, makanya tapi karena alhamdulillah saya banyak ngalamin itu. Jadi kalau nasehatin orang sudah nangis-nangis, nanti dulu. Nangis nggak nyelesain masalah, walaupun saya ini juga cengeng Mbak. Kalau nggak nangis nggak puas gitu kan. Tapi saya tuh kepingin perempuan tuh bahagia dulu deh. Kalau dia bahagia, dia percaya diri, rumah tangga tuh pasti aman Mbak. Kalau kita lagi marah kan suami takut sama kita, mau disediain teh gitu kan, anak-anak kisruh sendiri. Kalau kita udah happy, beres. Oke, jadi ini yang kayaknya mau Omi bawa nanti kelak ketika menjadi wakil rakyat kita di provinsi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Omi ingin menjadikan perempuan Sumsel terutama menjadi perempuan yang bahagia, yang bisa menata hatinya, menguasai dirinya, percaya diri, bahagia, karena memang itu letak dasar permasalahan perempuan.
Iya benar. Mau dia sekolah tinggi, Iya. sekalipun perempuan nggak hanya di Indonesia, Nggak hanya. tapi juga di Di negara se- yang sudah maju Iya. masih merasa Iya. inferior. Iya. Ya, jadi Omi akan membantu perempuan-perempuan di Insya Sumatera Allah. Selatan untuk menata. Banyak motivator. hatinya. Sekarang tinggal bagaimana prakteknya. Nah, ya, kita akan tunggu kiprah Pak Omi, atau sekarang dikenal dengan Bunda Omi, gitu ya, seperti yang ada di baliho-baliho, karena Bunda Omi atau Mbak Omi ini mengetuai sebuah komunitas sosial yang disebut dengan Bunda Merah Putih, gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk perbincangan yang sangat menarik. Kita akan Iya, ketemu, sama-sama. kita akan ketemu pada podcast berikutnya. Ya? Ya? Iya Mbak, insya Allah. Oke, terima kasih banyak, Omi. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.